mungkin menanggapi Munaslup Kadin 2024 kemarin yang ilegal, dan sebagai tindak lanjut dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Pak Arsyad Rashid di kesempatan konferensi pers kemarin, bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran organisasi tersebut. Untuk itu hari ini kami dari jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama para narasumber, saya ingin memperkenalkan. Yang pertama itu adalah Pak Hamdan Zulfa, Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015. Kemudian ada Mas Daniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, yang akan menginformasikan sejumlah temuan berupa bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dalam bentuk surat-surat serta dokumen yang digunakan untuk mempersiapkan Munaslup ilegal tersebut. Jadi penting ini rekan-rekan media untuk kami sampaikan. Tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja saya ingin mempersilahkan Mas WKU Bidang Hukum dan HAM, Bapak Thomas Daniswara Harjono, untuk menyampaikan pernyataan pembuka, dilanjutkan dengan informasi temuan dari Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pada periode 2013-2015, Bapak Hamdan Zulfa. Kami persilakan Mas Danis, silakan. Baik, terima kasih Pak Firly, WKU Bidang Komunikasi. Saya Daniswara Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berita sudah keluar, kita juga tentunya banyak hal, terutama kami dari Kadin Indonesia, kita merasa sangat prihatin, dan juga tentunya kejadian Munaslup yang dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang ada, ini mengakibatkan prahara, mengakibatkan sesuatu yang bisa sebagian orang sebutkan sebagai kudeta terhadap kepengurusan Kadin Indonesia. Kita tidak menginginkan hal ini. Kita sebetulnya sangat menginginkan bahwa dunia usaha baik-baik saja, dunia usaha bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita juga paham negara kita adalah negara hukum, sehingga semuanya harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Pertama, kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia. Kemudian, sebagaimana layaknya organisasi, tentunya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Dan anggaran dasar terakhir sudah mendapatkan pengesahan dari Kepres 18 tahun 2022. Selain itu juga ada peraturan organisasi yang harus kita hormati bersama. Dan tentunya memang untuk kaitannya dengan organisasi pasti ada investigasi dari sisi organisasi. Dan akibatnya nanti kita akan lihat apakah ada sanksi organisasi yang dikeluarkan atau tidak. Kemudian juga selain itu juga tentunya ada investigasi secara hukum. Kita mulai melihat, pasti rekan-rekan media juga sudah tahu persis bahwa ada beberapa kejadian yang tidak layak di antara kita, padahal seperti Pak Presiden katakan bahwa ini kalaupun ini sebagai satu masalah, kan masalah internal. Tinggal kita selesaikan baik-baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita tidak anti terhadap yang namanya Munas luar biasa. Hal yang biasa. Makanya ada ketentuannya dalam anggaran dasar pasal 18. Jalankan itu sesuai dengan ketentuan. Dan hari ini selain Pak Firly dan saya, hadir juga Dr. Hamdan Zulfa, SHMH. Beliau adalah konsultan hukum ya, atau pengacara dari Kadin Indonesia. Tentunya nanti akan menjelaskan banyak hal ya,
Saya memang tetap sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, tapi tentunya saya tidak mungkin untuk bertindak sendiri karena saya lebih banyak sebagai prinsipal tentunya, orang yang berkepentingan langsung selain Ketua Umum dan rekan-rekan lainnya, sehingga lebih objektif apabila kita menunjuk kuasa hukum yang profesional dan bisa bertindak independen dan objektif melihat semua permasalahan yang ada. Dan saya kira karena saya sendiri sudah mengikuti dan melakukan kegiatan konferensi pers pada tanggal 15 September yang lalu, tentunya saya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada Dr. Hamdan Zulfa dan tim untuk memberikan pendapatnya, opininya, dan komentar-komentarnya. Untuk itu tentunya dengan segala niat baik yang ada pada kami, dengan segala niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara, saya berikan kesempatan kepada Dr. Hamdan Zulfa. Silakan. Terima kasih Pak Dani Suara. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya di sini berbicara selaku kuasa hukum Kadin, ya, dan saya hadir depan ini bersama Pak Dr. Heru Widodo. Saudara, saya langsung saja menyampaikan beberapa hal yang penting, ya, yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Kadin pada saat sekarang ini. Kadin itu adalah sebuah organisasi yang sudah sangat established, ya, terbentuk dan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Sudah puluhan tahun, ya, yang sudah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan organisasi yang sudah mapan, sudah memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pedoman organisasi. Ya, seluruh penyelenggaraan organisasi itu dilakukan berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pedoman organisasi yang ada. Saya perlu sampaikan bahwa terakhir dengan Kepres nomor 18 tahun 2022 disahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terakhir dari Kadin Indonesia. Saat itu setelah terpilihnya Ketua Pak Arsyad dari Munas Kendari, ya, dan disampaikan kepada Presiden mengeluarkan Kepres nomor 18 tahun 2022 itu. Nah, dalam anggaran dasar berdasarkan Kepres yang terakhir itu, di sana sangat jelas sekali, ya, apa yang harus dilakukan ketika dilakukan Munaslup. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, alasan-alasan dilaksanakannya Munaslup. Kemudian yang kedua, prosedur pelaksanaan Munaslup. Nah, itu diatur dalam pasal 18 ayat 1. Di sana dikatakan begini, pasal 18 ayat 1, bahwa musyawarah nasional luar biasa adalah munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala munas untuk minta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran prinsip atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Ada tiga alasan. Yang pertama, ada merupakan pelanggaran prinsip atas anggaran dasar. Kemudian yang kedua, penyelewengan keuangan dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, Kadin Indonesia tidak berfungsi. Dari tiga alasan ini, ya, tidak ada satupun alasan yang terpenuhi untuk melaksanakan Munas luar biasa. Tidak ada pelanggaran prinsip terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang masalah keuangan dan kebenaran. Dan tidak ada juga pelanggaran atau Kadin itu tidak berfungsi. Semua normal-normal saja. Tidak ada masalah apapun yang memaksa harus
dilaksanakan Munaslup. Itu alasan. Saya kira sangat clear. Ya. Tidak ada alasan untuk melaksanakan Munaslup. Kemudian yang kedua, prosedur. Nah, kalau pelaksanaan Munaslup itu inisiatifnya harus dari anggota yang memiliki hak suara. Di Kadin itu ada 2 kelompok anggota yang memiliki hak suara, yaitu Kadin provinsi, kemudian yang kedua anggota luar biasa. Nah, untuk melaksanakan Munaslup harus ada inisiatif atau permintaan dari 50+1 anggota dalam tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara. Kemudian mereka harus ada suatu kesepahaman bersama, dan kalau itu pelanggaran-pelanggaran itu mereka temukan, maka mereka harus menyampaikan peringatan tertulis kepada Kadin dalam waktu 30 hari. Kemudian kalau juga tidak diperhatikan dalam waktu 30 hari, disampaikan peringatan tertulis yang kedua dalam waktu 30 hari. Jadi ada 2. Pertama, kesepakatan dari lebih dari setengah provinsi, dan kesepakatan lebih dari setengah ALB. ALB ini adalah asosiasi pengusaha atau perkumpulan organisasi pengusaha. Nah, dari dua-duanya tidak ada yang terpenuhi. Ya. Tidak ada juga permintaan kepada Kadin Indonesia untuk melaksanakan Munaslup. Kemudian yang selanjutnya, ya, 30 hari tidak ada. Kemudian panitia penyelenggara Munaslup haruslah dari 30 Kadin yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan Munaslup itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa 2 prosedur ini tidak terpenuhi dan tidak ada. 1 peringatan tertulis 2 kali 30 hari. Kemudian yang kedua adalah lebih dari 50 provinsi, pengurus provinsi, dan lebih dari 50 ALB yang mengajukan usulan. Nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya mengenai jumlah ini. Nah, saudara-saudara, kemudian selanjutnya di dokumen ini, ya, ada 21 Pemprov, ya, ada 21 Pemprov yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslup. Sementara jumlah Pemprov yang berhak, yang berhak mengadakan Munaslup harus dihitung pada Pemprov yang hadir pada Munas yang lalu, yaitu 35. Jadi 35 dikurang 21 berapa itu? Kalaupun ini semuanya ada, tidak memenuhi 50%+1. Jadi hanya 14. Nanti kami belum verifikasi lebih dalam yang 14 ini apakah juga memenuhi syarat atau tidak. Tapi yang pasti dari penolakan 21 Pemprov tidak terpenuhi syarat untuk lebih dari 50% Pemprov. Jadi saudara-saudara, itu 2 hal yang pokok saya ingin sampaikan, bahwa sekali lagi dari sisi alasan dan prosedur, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, Munaslup itu adalah tidak sah. Oleh karena itu, sampai sekarang adalah pengurus Kadin yang sah, ya, secara hukum
adalah pengurus Kadin di bawah Pak Arsyad. Ya. Jadi itulah saudara hal-hal yang pokok yang perlu sampaikan untuk pertama sekali pada kesempatan ini. Ya. Terima kasih. Ya. Tentu selaku pengurus yang sah, saya tambahkan sedikit, selaku pengurus yang sah akan mengambil segala langkah-langkah dan upaya yang benar menurut hukum, ya, untuk mempertahankan kepengurusan yang sah ini. Kami sudah siapkan dan kami sedang kaji masalah-masalah detailnya dan yang kami akan lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu sebagai pengantar awal. Pak Danis, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hamdan Zulfa. Ya, cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Dr. Hamdan Zulfa. Jadi kalau ada klaim-klaim, tentunya semua tergantung buktinya. Dikatakan bahwa ada misalnya 28 provinsi yang menghendaki adanya Munaslup. Nyatanya di meja ini ada 21 yang menyatakan menolak. Ya, sehingga kita mempertanyakan. Dan masih banyak lagi laporan-laporan yang masuk. Misalnya, kok ada misalnya pengurus-pengurus yang belum dibentuk. Kan tadi dikatakan oleh Pak Dr. Hamdan Zulfa ada 35 Kadin provinsi. Kok ada yang belum dibentuk, misalnya Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan lain-lain, yang ternyata ada wakilnya. Ya, jadi buat kita tentunya kita harus melakukan investigasi dan kajian lebih lanjut untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait dengan hal tersebut. Dan tentunya kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan media tentunya untuk bertanya, karena buat kita Kadin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan organisasi biasa. Kadin adalah organisasi yang dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin Indonesia, dan juga ada anggaran dasarnya yang disahkan berdasarkan Kepres Nomor 18 Tahun 2022. Belum lagi ada peraturan organisasi yang cukup detail, yang tentunya kita baik sebagai pengurus maupun anggota Kadin kita harus tunduk taat kepada aturan yang ada. Silakan, mungkin saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya. Saya kira kita mulai dari sisi kiri, nanti kita berlanjut ke sisi kanan. Mungkin pertama, Mbak, silakan sebut nama, dari mana, kemudian pertanyaannya. Mungkin satu persatu bisa langsung dijawab ya, supaya nggak kita terlupakan. Silakan, Mbak. Selamat siang Bapak-Bapak, saya Dova dari Bloomberg Technos. Ingin bertanya Pak, tadi disebutkan memang Kadin tengah mengkaji beberapa langkah yang akan dilakukan ke depannya Pak. Tapi mungkin apakah bisa dijelaskan Pak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kadin versi kepemimpinan yang sah di bawah Pak Arsyad, itu apa yang akan dilakukan? Karena kan dari sisi sebelah sisi lainnya, kubu lainnya itu mereka tetap mengklaim bahwa Munaslup kemarin itu sah dan segala macam. Jadi apa langkah yang akan diambil oleh Kadin untuk menindaklanjutin klaim tersebut? Apakah juga akan mungkin melibatkan MK dan segala macamnya? Selanjutnya Pak, kalau misalnya dilihat dari beberapa pemberitaan ke belakang itu kan ternyata dualisme Kadin ini tuh bukan pertama kalinya terjadi ya Pak, sebelumnya juga pernah. Nah itu dari sisi Kadin sendiri apa sih Pak sebenarnya akar masalah penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya dualisme tersebut? Karena Pak Arsyad ketika Pak terpilih waktu itu juga bilang akan memecahkan dualisme Kadin, tapi ternyata ada kejadian seperti ini. Mungkin bisa tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dova. Mungkin kalau pertanyaan kedua saya yang lebih tepat untuk menjawab ya, terkait dengan dualisme yang pernah terjadi. Betul, memang dualisme itu pernah terjadi. Waktu itu juga tentunya Ketua Umum dan Ketua Dewan Pertimbangan mirip juga dengan sekarang. Ternyata berbeda pendapat, kemudian ada dua Kadin. Tapi di bawah kepemimpinan Pak Arsyad Rashid, permasalahan ini sudah terselesaikan dengan baik. Jadi Pak Arsyad Rashid merangkul semuanya, dan kalaupun ada permasalahan itu tentunya kasusnya berbeda dulu dengan
sekarang ya, kalau saya berkomentar, walaupun saya juga waktu itu saya posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta, saya tahu persis sebenarnya. Tapi saya nggak elok kalau saya yang menjawab pertanyaan tersebut. Tapi sejarah mencatat bahwa itu pernah terjadi, betul. Dan kita sangat menyayangkan dan tidak menginginkan itu terjadi lagi. Sehingga makanya semuanya diselesaikan dengan baik-baik, dengan saling merendahkan diri, dan semua selesai baik. Nah sekarang tahu-taunya terjadi lagi. Sehingga tidak ada kata bahwa kita tegak lurus pada aturan hukum yang berlaku. Anggaran dasar sudah jelas, jadi baru H+1 saja kita sudah nyatakan bahwa Munaslup adalah ilegal. Silakan Pak Hamdan Zulfa untuk pertanyaan pertama. Ya, ada beberapa langkah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Yang pertama, kami secara resmi meminta kepada Menkumham, Menteri Hukum dan HAM, kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslup yang tidak sah, kami minta untuk ditolak dan tidak diproses. Karena, dan kami lampirkan bukti-bukti yang lengkap bahwa Munaslup itulah Munaslup ilegal dan tidak sah. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan tindakan-tindakan organisatoris kepada anggota yang melakukan pelanggaran aturan organisasi. Dan ini sedang kami kaji secara detail siapa-siapa yang melakukan pelanggaran dan apa-apa pelanggaran yang dilakukan. Tentu ini butuh proses. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan tindakan hukum, penegakan hukum pidana. Kalau nanti ditemukan ternyata ada pemalsuan yang terjadi, ya, dalam proses pelaksanaan Munaslup ini, karena dari 20 ternyata 21 provinsi menolak ditandai oleh Ketua Umum, lalu siapa yang mewakili Kadin Provinsi? Ini kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait, berkoordinasi dengan Kadin Provinsi. Kemudian yang terakhir, tentu ya, langkah paling akhir, kami akan melakukan upaya hukum pembatalan hasil Munaslup melalui pengadilan. Saya kira itu langkah-langkah sementara yang kami sudah lakukan dan kami akan lakukan. Dan kalau ada tindakan-tindakan pidana selama proses setelah Munaslup, kami seluruhnya akan menempuh jalur hukum untuk penegakan hukum mulai kepolisian. Ya, saya kira itu ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hamdan Zulfa. Kemudian kita bergeser, silakan. Enggak, ini kita bergeser pelan-pelan. Tengah dulu. Silakan, Pak. Siang menuju sore, Bapak-bapak sekalian. Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Tadi Pak Hamdan bilang bahwa akan membawa pembatalan Munaslup ke pengadilan. Ini kan jatuhnya organisasi ya, Pak. Kan saya sebatas pengetahuan saya, pengadilan tuh ada pidana, tata niaga, sama perdata. Ini pengadilan yang mana ya, Pak, kalau soal organisasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai pagi ini ada kabar beredar bahwa Pak Arsyad ke istana untuk minta presiden nggak nerbitin Kepres terkait pengesahan Munaslup. Mau memastikan kabar itu aja, Pak, itu benar atau enggak? Dan kalau nanti Kepres itu terbit, langkah selanjutnya tuh akan seperti apa sih, Pak? Ini kan kalau Kepres itu amit-amit ke terbit, malah tambah jadi ruwet banget kan ini masalahnya. Itu udah ada mitigasi yang disiapkan sampai ke sana belum? Itu aja, makasih. Baik, silakan Pak Hamdan Zulfa.
Iya. langsung. Ya, saya langsung saja masalah pengadilan. Kami sedang meneliti secara detail dokumen-dokumen yang ada. Ya, ya, tentu untuk pembatalan itu kita lakukan ke pengadilan negeri. Ya, ya, kita lakukan pengadilan negeri. Karena ini adalah masalah yang terkait dengan masalah organisasi di Kadin sendiri. Tidak ada dalam anggaran dasarnya mekanisme penyelesaian internalisasi seperti di partai politik. Partai politik ada mahkamah, ya, mahkamah partai. Tapi kalau di Kadin ini belum ada, karena itu ya tentu akan dilakukan upaya hukum ke pengadilan. Beratap. Kalau pidana lain lagi, tetap saja kalau pidananya ada, itu tetap. Itu tadi saya sudah sampaikan. Kalau itu ada pidana, tetap kita akan proses. Ya, kayak itu pidana tidak mengenai organisasi, tapi mengenai tindakan orang sorangan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi memang bisa perdata, bisa pidana. Kalau perdata, menurut saya sih perbuatan melawan hukum lah. Itu jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Karena nggak mungkin wan prestasi karena nggak ada kaitannya perjanjian. Baik, kemudian yang terakhir kalau Kepres mengenai Kepres. Ya, saya ingin mengquote ya dalam pernyataan Presiden yang terakhir. Saya kira kita sangat menghargai itu, pernyataannya sangat bijak disampaikan oleh Presiden. Presiden tidak akan mencampuri urusan internal Kadin. Jadi biarlah ini diselesaikan secara internal, dan kami akan menyelesaikan secara internal apakah ya berdasarkan musyawarah ataupun ya akan mengambil langkah-langkah hukum. Saya kira itu. Baik, makasih Pak Hamdan. Mungkin pertanyaan yang tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang terakhir, info Pak Arsyad ke istana, saya malah nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak ada terinformasi hal tersebut. Mungkin Pak Wakau ada informasi? Nggak ada informasi. Jadi kita nggak pernah tahu. Baik, selanjutnya silakan Pak. Bisa diulang Pak? Agung Happy Pak dari CNN TV. Untuk yang pertama Pak, kemarin Pak Anin sempat bilang ke kita yang kawan-kawan pers waktu acara Maulid Nabi itu mereka membuka ruang untuk dialog. Nah ini apakah sudah ada pernyataan atau surat ataupun membuka komunikasi ke pihak dari Pak Arsyad? Apa kalau sudah ada, bentuknya apa dan bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, kalau boleh tahu Pak, surat ke Presiden itu isinya apa Pak? Nah karena kami kan tahu-tahu langsung ditanggapi oleh Presiden, tapi isi detail surat yang disampaikan ke Presiden kalau boleh kami tahu apa? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, silakan Pak Hamdan mungkin. Kalau yang pertama Iya. Jadi prinsip begini, Kadin itu di undang-undang pemerintah itu sebagai pengawas dan melakukan pembinaan. Jadi dalam kaitan dengan itulah surat ke Presiden itu. Jadi pembinaan terhadap Kadin, karena Kadin ada masalah begini, kami minta kepada Presiden dalam fungsinya sebagai pengawas dan pembina organisasi Kadin. Saya kira itu dia prinsipnya. Ya. Yang kedua Pak Dani Suara. Baik, kalau ruang dialog Pak ya, pada dasarnya ini kita anggota Kadin semua, kita memiliki organisasi awal. Seperti saya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, kemudian Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu basicnya saya. Kemudian kita bersosialisasi, berkomunikasi, dan bersaudara. Artinya kita ini semua sahabat, kita semua saudara Pak. Namanya dialog itu pasti terbuka lebar. Hanya memang sekarang permasalahan sudah ada di depan kita. Mudah-mudahan nggak bergeser lebih lanjut, semakin runcing, apalagi kalau misalnya ada unsur pidananya, itu agak sulit. Tapi sepanjang urusan perdata pastinya namanya manusia, apalagi kita merasa bersaudara. Kalau kita Dewan Pengurus, kita saling mengakui bahwa Pak Anin orang baik, Pak Arsyad pun orang baik. Dan harusnya kita semua di Kadin adalah orang-orang baik yang terpilih, yang tentunya taat asas,
taat hukum, taat etika. Jadi demikian Pak dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Kita bergeser. Oke, ke depan, silakan. Cik. Selamat siang Bapak-Bapak semua, saya Aji dari ADN Times Pak. Mungkin ke Pak Danis pertanyaannya Pak. Kemarin kan setelah konversi yang hari Minggu, Pak Arsyad bilang ada rapat lagi tentang terkait investigasi segala macam. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua di sini hasil investigasinya seperti apa? Kan tadi di undangan juga katanya sudah ada anggota-anggota yang diduga menjadi inisiator. Mungkin siapa inisiatornya, mungkin apakah sudah diketahui dari Kadin Indonesia. Terus juga tadi Pak Hamdan bilang bahwa akan meminta Menkumham untuk tidak menerbitkan Kepres. Tapi kita tahu bahwa kemarin berbarengan dengan konvers Pak Arsyad hari Minggu, Pak Menkumham datang ke Menara Kadin ke acaranya Pak Anin. Seberapa optimiskah permintaan itu untuk tidak menerbitkan Kepres, tidak menerbitkan dari Kemenkumham itu? Dan kalau emang nanti tetap diterbitkan, akan seperti apa tindakan dari Kadin? Terima kasih. Ya, baik. Izin Pak, saya duluan Pak ya. Jadi memang pasca kita melakukan konferensi pers tanggal 15 September ya, kalau nggak salah berakhir di sore hari, siang sore hari. Kemudian malam hari kita melakukan pertemuan. Jadi kita menyatakan melakukan rapat badan pengurus harian yang diperluas. Diperluasnya artinya selain wakil ketua umum, kepala badan, juga dihadiri oleh ketua-ketua Kadin provinsi yang 21 orang yang sudah menyampaikan penolakan terhadap Munas luar biasa tersebut. Kemudian tentunya saling berbagi informasi, dan memang ada data-data awal yang sudah kita terima terkait dengan anggota-anggota kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran organisasi maupun pelanggaran hukum. Tapi semuanya masih dalam proses Pak. Proses. Pasti dalam hal ini karena kita menyatakan itu munaslup ilegal, pasti ada yang melakukan pelanggaran organisasi, bahkan ada yang melakukan pelanggaran secara hukum. Sanksinya pasti berbeda. Ada sanksi organisasi. Itu memang yang memiliki kewenangan adalah Wakil Ketua Umum bidang organisasi untuk melakukan kajian dan investigasi. Tentunya nanti Ketua Umum akan mengambil tindakan tersebut. Selain itu, di bidang hukum, tentunya melalui saya sebagai Wakil Ketua Umum bidang hukum. Ini juga sedang dilakukan kajian, terutama oleh kuasa hukum. Kemudian nanti akan diverifikasi, pasti akan ada langkah-langkah hukum yang akan kita lakukan. Kemungkinannya seperti yang saya sampaikan, mungkin bisa ada langkah hukum gugatan misalnya. Bisa juga yang ada unsur pidananya, kita pun akan proses. Ya, tapi memang ini masih dalam proses Pak. Ini kan baru sekarang tanggal 17, berarti kan baru H+3 ya. H+3, jadi mohon kesabarannya, tapi kita mengerti bahwa masyarakat juga menunggu ada apa sebenarnya ini. Kemudian kalaupun misalnya dikatakan ilegal, ada nggak tindakan dari kita? Ada tindakan. Tadi tanyakan lagi, bisa atau dimungkinkan nggak dialog? Apa sih yang nggak mungkin? Kita kan pengusaha itu satu musuh udah kebanyakan, 1000 teman terlalu sedikit. Demikian dari saya, silakan dilanjutkan oleh Pak Hamdan Sulfa. Ya, kami tentu berharap Kumham tidak mengeluarkan tanda pendaftaran dan pengesahan hasil munaslup. Karena itu kami cepat-cepat mengirimkan surat kepada Menkumham ya, dengan data-data dan fakta yang ada bahwa munaslup itu adalah ilegal. Kami berharap itu tidak diproses dan ditolak. Saya kira itu. Kalaupun pada akhirnya, tapi saya tidak ingin juga berandai-andai, saya sih berharap tidak akan keluar gitu, karena saya yakin Kumham mengerti bukan satu persoalan ini, dan saya juga menghadapi kasus seperti ini bukan ini saja. Ada yang terlanjur keluar, tapi pada akhirnya dibatalkan oleh pengadilan misalnya, dan ada yang terlanjur keluar memang sah, benar, tidak bisa diganggu. Tapi saya ingin katakan bahwa
kita cepat-cepat menyampaikan informasi kepada Kumham dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslup ini ilegal dan tidak ada alasan untuk mendaftarkan dan mensahkan hasil-hasil Munaslup. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdan Zulfa. Silakan. Siang Pak, saya Dias dari Tribun News. Izin mau tanya satu pertanyaan aja Pak. Pak, kenapa ya Kadin itu setelah yang kisruh ini mengadakan kegiatannya di luar gitu Pak, nggak di Menara Kadin? Kan jadi kesannya kayak Kadin yang sah secara Kepres ini kan jadi kayak terusir dari rumahnya sendiri gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Itu bukan cuma terkesan, faktanya begitu Pak. Kita cinta damai, kita menghindar dari konfrontasi frontal secara langsung. Kita menghendaki bahwa yang jadi panglima ini hukum. Biarkan nanti hukum yang bicara, yang mana benar pasti akan muncul kebenaran, yang mana salah pasti akan bisa dibuktikan. Jadi prinsipnya itu aja, kita mau baik-baik kok. Nanti pasca penyelesaian masalah ini pun kita juga menginginkan semua baik-baik adanya. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau kita frontal, kita beradu, ya saya pikir pasti akan ada korban dan kita nggak menginginkan ini. Makasih. Ada lagi? Oh, silakan. Jadi dari Pak Irsyad dan seluruh jajarannya ingin betul-betul menjaga nama baik Kadin. Tidak ingin sekecil apapun sebenarnya masalah-masalah ya, keributan fisik atau apapun yang terkait dengan masalah internal Kadin ini. Kita selesaikan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak selesai secara keluargaan, ya secara hukum. Itulah langkah yang kita dahulukan. Karena itu kita hindari peristiwa yang terjadi sehingga ini teman-teman laksanakan di sini. Ya, saya kira itu. Baik, ada lagi? Mungkin boleh saya tambahan sedikit. Silakan Pak Firly, WKU Komunikasi. Jadi saya ingin menambahkan sedikit aja. Sebenarnya kalau tempat itu kita bisa lakukan di mana aja. Dan pada saat ini program Kadin Indonesia tetap berjalan business as usual. Jadi kita bisa lakukan kegiatan kita lakukan seperti biasa. Servis atau pelayanan terhadap anggota juga berjalan lancar. Kegiatan dengan para stakeholders baik itu dari kedutaan ataupun asosiasi organisasi lainnya baik dari nasional atau internasional pun tetap berjalan. Jadi kami di sini memastikan bahwa business as usual, tidak ada gangguan sama sekali. Gitu. Mungkin itu ya Mas, saya ingin saya tambahkan. Terima kasih Mas Daris. Baik, terima kasih. Jadi yang pasti bahwa pelayanan tidak akan tertunda. Kita sadar betul kok. Kita menginginkan Indonesia Emas 2045, tidak ada yang boleh jalan di tempat, tidak boleh ada yang tertunda, tidak boleh ada yang terhenti. Semua harus berjalan sebagaimana apa adanya. Apapun yang terjadi, tentunya kita mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, oleh karenanya sebagai penutup tentunya kita berharap betul bahwa dunia usaha harus bersatu, satu Kadin, demi kestabilan perekonomian nasional. Kemudian tentunya kita tegak lurus kepada aturan perundang-undangan yang ada, termasuk juga pada ADART dan juga peraturan organisasi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Firly. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Hamdan Zulfan sebagai kuasa hukum daripada Kadin Indonesia beserta Pak Heru Widodo yang telah memberikan uraian terhadap
legitimasi daripada Munaslup 2024 yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Mungkin demikian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau tidak tepat waktu dalam memulai acara ini. Tapi kembali lagi kita juga memohon bantuannya pada media untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya, karena pada masa seperti ini kebenaran itu adalah hal yang harus disampaikan ke publik, karena kami yakin apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran yang harus ditegakkan. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.